Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Alifisa Vanessa dengan NPM 3121060. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan psikologi belajar yang berjudul Teori Conditioning Belajar. Yang pertama yang akan saya bahas adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kedua itu adalah hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalkan meminta maaf. Contoh penerapannya, yang pertama itu guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Kedua, guru harus mampu memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Yang terakhir adalah guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari sederhana sampai kompleks. Selanjutnya yaitu adalah teori belajar conditioning. Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang sanggupan untuk merespon terhadap stimulus tertentu dapat dipindahkan pada stimulus lain. Salah satu teori belajar psikologi adalah teori belajar behaviorisme yang di dalamnya bermacam-macam teori seperti teori conditioning yang berpijak pada sebuah asumsi bahwa anak tidak membawa posisi apa dari kelahirannya. Perkembangan anak ditentukan oleh faktor lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, budaya, religi, dan sebagainya. Bentuk paling sederhana dalam belajar conditioning karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya. Para ahli sering mengambil sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Selanjutnya adalah teori conditioning itu ada dua, yaitu classical conditioning sama operant conditioning. Conditioning klasik atau classical conditioning, proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu disolusikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan hasil stimulus pertama pun muncul respon. Untuk teori classical conditioning, mungkin musik favorit tersebut sering kita dengar kita sedang dalam keadaan mood yang baik ataupun pada saat kita sedang berbahagia, sehingga musik favorit tersebut kita anggap sebagai suatu stimulus yang dapat berbuat kita menjadi bahagia, dan lama-lama musik favorit tersebut telah berasosiasi dengan perasaan bahagia. Dan yang diutamakan pada teori ini merupakan proses dalam hal belajar yang terjadi secara otomatis. Skemanya itu adalah musik favorit ditambah dengan mood kita yang baik, yaitu menjadikan perasaan bahagia. Makanya bisa dianggap prosesnya itu secara otomatis. Selanjutnya itu adalah conditioning atau operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward, hadiah, dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Operant conditioning bisa dipraktikkan dalam banyak aspek di kehidupan sehari-hari, terutama saat kegiatan belajar di kelas. Dengan cara ini, banyak anak yang sudah belajar perilaku baik maupun positif hingga terbiasa melakukannya. Selanjutnya penerapan teori belajar. Seperti contohnya di sekolah, bagi semua anak didik, bunyi lonceng dalam frekuensi tertentu sebagai tanda masuk, istirahat, atau pulang, maka mereka akan menantinya. Contoh ini merupakan bentuk kelakuan yang nyata terlihat dalam kehidupan. Bentuk-bentuk kelakuan seperti itu terjadi karena adanya conditioning. Karena kondisinya diciptakan, maka sudah menjadi kebiasaan. Yang pertama itu penerapan conditioning klasik. Ketika murid sedang belajar, mata pelajaran matematika berlangsung dalam situasi yang menegangkan, gurunya juga galak, maka kemungkinan besar yang akan muncul dalam diri siswa adalah penilaian atau sikap negatif terhadap mata pelajaran matematika, seperti misalkan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang luar biasa sulit, menegangkan, hanya orang-orang khusus yang bisa. Oleh karena itu,
dibutuhkannya untuk mengubah sikap siswa tersebut terhadap mata pelajaran matematika. Guru dapat menggunakan prinsip teori belajar pengondisian klasik, termasuk dalam dunia komunikasi. Pada prinsipnya, melalui teori ini, guru dapat memilih gaya bicara, diksi yang sesuai dengan siswa agar dapat memunculkan respon tertentu yang dapat meningkatkan proses belajar siswa agar dapat menguasai mata pelajaran dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan siswa. Yang kedua adalah penerapan conditioning operan. Menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apa seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku yang sama pada waktu lain atau di masa yang akan datang. Mengendalikan konsekuensi yang timbul dari tingkah laku tertentu dapat menyenangkan ataupun tidak menyenangkan bagi yang bersangkutan. Bermacam-macam penjatahan waktu bagi konsekuensi dapat juga berpengaruh juga pada yang bersangkutan. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.